Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah dukun bayi pocong tanpa kepala. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya sarankan untuk kalian semua untuk mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini dengan menggunakan earphone terbaik kalian ataupun headset terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah kali ini dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Mas Wahyu. Seperti yang kalian baca di gambar, kalau kisah kita kali ini berhubungan dengan seseorang yang berprofesi sebagai dukun bayi. Menurut informasi yang kita dapat dari Mas Wahyu, dukun bayi ini adalah satu-satunya dukun bayi terkenal di desa tempat kelahiran Mas Wahyu. Di sini aku tidak akan menyebutkan nama desanya demi menjaga privasi narasumber. Ceritanya berlatar belakang di tahun 1994. Di desa tempat kelahiran Mas Wahyu ditemukan sebuah tubuh tanpa kepala di dalam rumah seorang dukun bayi. Dan ketika diselidiki, tubuh tersebut merupakan tubuh dari Mbah Kasmirah atau akrab disapa dengan Mbah Ra. Mbah Ra tidak lain adalah dukun bayi sekaligus pemilik rumah tersebut. Kebetulan yang menemukan jasad Mbah Ra adalah bapak Mas Wahyu sendiri. Saat itu bapak Mas Wahyu berniat untuk memanggil Mbah Ra karena istrinya, yaitu ibu Mas Wahyu, akan segera melahirkan anak keduanya yang tidak lain adalah adik Mas Wahyu. Begitu bapak Mas Wahyu sampai di rumah Mbah Ra, rumahnya sepi dan gelap tidak seperti biasanya. Sambil berteriak memanggil nama Mbah Ra, bapak Mas Wahyu mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika berniat mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Karena mendapati panggilannya tidak mendapatkan respon, bapak Mas Wahyu membuka sedikit pintunya sambil kembali memanggil nama Mbah Ra. Epiknya ketika pintunya baru saja dibuka, bapak Mas Wahyu mencium aroma yang sangat busuk dari dalam rumah. Sedangkan kondisi di dalam rumah itu gelap dan hening. Bapak Mas Wahyu waktu itu sempat ingin langsung pulang saja, tapi perasaannya seperti tidak enak dan memaksanya untuk masuk ke dalam rumah Mbah Ra. Setelah melewati pertimbangan cukup panjang dengan dirinya sendiri, bapak Mas Wahyu akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Mbah Ra sambil berkali-kali mengucapkan nuwun sewu dan masih dengan memanggil-manggil nama Mbah Ra. Hasilnya tetap sama, yaitu nihil. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersaut-sautan dari arah luar rumah Mbah Ra. Rumah Mbah Ra ini dikelilingi oleh kebun pisang dan singkong di kanan kiri dan belakangnya. Sedangkan depan rumah Mbah Ra ini hanya terhampar pemandangan sawah milik beberapa warga sekitar. Rumah Mbah Ra ini letaknya di paling pojok desa tersebut. Semua warga tidak ada yang tahu keberadaan keluarga Mbah Ra. Warga hanya tahu Mbah Ra pindah ke desa itu sejak tahun 1981 dan tinggal sendiri tanpa suami atau anak sekalipun. Mereka juga baru tahu kalau Mbah Ra ini seorang dukun bayi ketika mendiang Mbah Ra membantu kelahiran anak pertama salah satu warga di situ. Dari situlah nama Mbah Ra mulai dikenal banyak orang dengan profesinya sebagai dukun bayi hingga akhir hayatnya. Meski beliau saat itu sudah tua, tapi tenaganya masih seperti usia 30-40 tahunan. Beliau masih terlihat cantik,
kuat dan suaranya itu masih nyaring, bahkan kalau ngomong masih etes atau lek jare wong Jawa. Ingatan Bahara juga sangat kuat. Setiap beliau berbincang dengan warga, membahas sesuatu, Bahara selalu masih mengingat detail ceritanya dengan baik. Banyak juga rumor yang berkembang kalau Bahara ini menggunakan susuk dalam dirinya. Tapi warga segan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada Bahara, karena Bahara termasuk orang yang disegani di desa itu. Pernah seseorang bapak yang disegani di desa itu tidak sengaja berpapasan dengan Bahara. Ngomong-ngomong, bapak ini juga terkenal dengan ilmu spiritualnya, dan bahkan katanya bapak ini kebal dari barang-barang tajam seperti pisau, kapak, golok, bahkan peluru sekalipun. Menurut info yang berkembang, bapak-bapak ini tidak akan meninggal kalau dirinya sendiri tidak menginginkan meninggal dunia. Oh ya, bapak ini terkenal dengan nama Kung Prit. Warga tidak tahu nama aslinya karena Kung Prit ini juga seorang warga pindahan dari kabupaten sebelah. Yang jelas, Kung Prit sendiri memiliki arti Eyang Kakung yang artinya kakek. Untuk selebihnya tidak ada yang tahu. Tahu-tahu Pak RT setempat memanggilnya Kung Prit. Jadi warga ikut-ikutan memanggil beliau dengan nama itu. Mungkin Pak RT-nya tahu tapi tidak diperbolehkan memberitahu siapapun. Secara beliau kan dikenal banyak orang sebagai seorang dukun. Entahlah, mungkin seorang dukun pengapesannya dari nama aslinya bisa jadi. Tapi Kung Prit ini bukan dukun jahat. Beliau lebih ke arah dukun yang suka mengobati orang sakit, salah satunya yang berkaitan dengan hal gaib. Menurut penuturan langsung dari Kung Prit, saat menatap wajah Bahara, beliau melihat ada sesuatu yang berkilau dari arah jidat, bibir, pipi kanan, dan kedua tangan Bahara. Itu pun kalau beliau melihat Bahara secara tidak sengaja atau pas berpapasan doang. Kalau Kung Prit sengaja ingin melihat susuk dalam diri Bahara, malah tidak terlihat apa-apa. Paham kan? Kita keep dulu di bagian ini, nanti lanjut lagi. Kembali ke cerita Bapak Mas Wahyu. Bapaknya ini masuk ke dalam rumah Bahara sambil menutup hidungnya akibat bau busuk yang sangat menyengat. Dan baru beberapa langkah ke depan, Bapak Mas Wahyu seperti menendang sesuatu. Untuk memastikan sesuatu itu ditendang pelan berkali-kali, dan saat beliau goyangkan ujung kakinya, beliau merasakan ujung kakinya seperti menyentuh bagian tubuh manusia, cuma entah apa itu karena gelap. Bapak Mas Wahyu mundur lagi dan mencoba merepet ke arah dinding sambil meraba-raba untuk mencari saklar lampunya. Ketika saklar itu ketemu, beliau langsung menekan tombolnya dan lampu di ruangan itu akhirnya menyala. Begitu beliau berbalik badan, seketika beliau terkejut mendapati ada sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di lantai. Sedangkan di sekitar tubuh tersebut sudah banyak sekali tikus-tikus dan beberapa hewan yang memakan tubuh itu. Melihat itu, Bapak Mas Wahyu muntah-muntah keluar rumah sambil berlari memanggil warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Bapak Mas Wahyu langsung keluar rumah dan menenangkan Bapak Mas Wahyu. Sedangkan Bapak Mas Wahyu masih terus muntah-muntah meski dirinya sudah jauh dari rumah Bahara. Setelah tenang, Bapak Mas Wahyu mulai menceritakan semuanya dengan rinci dan warga satu persatu mulai mendatangi kediaman Bahara. Karena pintunya sudah terbuka, saat keluar Bapak Mas Wahyu lupa menutup lagi karena tidak fokus gara-gara bau busuknya. Akibatnya bau busuknya sudah tercium dari jarak yang jauh. Sama dengan Bapak Mas Wahyu, warga yang lain juga muntah-muntah, padahal itu masih tercium baunya, belum melihat kondisi jenazahnya seperti apa. Pak RT dan beberapa aparat desa pun, termasuk Kung Prit yang saat itu juga ada di rumah Bahara, memutuskan untuk masuk ke dalam rumah sambil menutup hidungnya.
Begitu sampai di depan pintu, sebagian ada yang kembali karena tidak kuat melihat betapa mirisnya jasad tersebut. Jasad tersebut menggunakan kebaya berwarna ungu, ada payet bunga-bunga, dan di dalamnya ada kemben sebagai penutup area dada. Lalu kemudian mengenakan kain jarik dan gaya pakaiannya persis seperti nenek-nenek pada zaman dahulu sekali. Sebagian warga ada yang disuruh datang ke kantor polisi, sedangkan Bapak Mas Wahyu harus pulang karena harus membawa istrinya ke kota untuk melahirkan di rumah sakit. Lalu saat itu Mbah Ra tidak ada di rumah dan warga juga tidak ada yang mengira kalau jasad tersebut adalah mayat Mbah Ra. Yang mereka tahu, Mbah terakhir kali keluar rumah membawa tas yang biasanya beliau bawa saat hendak membantu seseorang melahirkan, dan setelah itu Mbah Ra tidak terlihat lagi batang hidungnya. Sudah hampir 4 hari warga tidak ada yang melihat sosok Mbah Ra, dan mereka hanya melihat pintu rumah Mbah Ra selalu dalam kondisi tertutup dengan lampunya yang padam. Biasanya warga yang bercocok tanam di sawah depan rumah Mbah Ra setiap pagi selalu bertemu dengan Mbah Ra dan yang menyapu pekarangan depan rumahnya. Ya, sesekali Mbah Ra kan menawarkan camilan seperti pisang goreng atau sukun goreng untuk orang-orang di sawah depan rumahnya. Tapi beberapa hari ke belakang Mbah Ra tidak nampak lagi di rumahnya. Bahkan untuk sekedar menyapu pekarangan rumahnya aja, Mbah Ra tidak terlihat sama sekali. Warga juga mengaku tidak mencium bau apa-apa ketika melewati rumah Mbah Ra saat hendak ke sawah. Jadi warga tidak menaruh curiga sama sekali. Ya karena di pikiran mereka, Mbah Ra ini kan sedang ada pasien di luar kabupaten, makanya sampai berhari-hari. Untuk informasi ya teman-teman, Mbah Ra juga menerima dari desa-desa lain dan biasanya juga baru pulang sekitar 3 hari sesudahnya. Tapi ada beberapa warga yang mengaku pernah melihat Mbah Ra dimarahi sama Pak Wi. Cuma warga kan tidak ada yang tahu masalahnya apa, dan hanya mendengar kalau Mbah Ra tidak bersedia membantu istri Pak Wi melahirkan. Siapa Pak Wi? Tahan dulu gengs, nanti kita susun jadi satu kronologinya. Tidak lama kemudian polisi datang dan beberapa timnya. Mereka langsung membawa tubuh tanpa kepala itu ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika polisi mencari potongan kepalanya, mereka sama sekali tidak bisa menemukannya. Sampai dibantu oleh warga sekitar menyusuri setiap sudut rumah Mbah Ra. Hasilnya tetap nihil. Potongan kepala itu masih belum ditemukan, dan epiknya sampai detik ini potongan kepala itu tidak ditemukan sama sekali. Polisi juga meminta kesaksian beberapa warga, lalu meminta perwakilan aparat setempat untuk ikut ke rumah sakit demi mengidentifikasi tubuh tersebut. Barangkali masih ada sedikit tanda yang bisa dikenali dari tubuh itu. Meski Kung Brit berkata berkali, itu badannya Irah, lah itu orangnya nangis di pojokan rumahnya sambil menunjuk sisi rumah Mbah Ra. Berhubung ini adalah kasus yang cukup besar, saat itu polisi tidak bisa membenarkan pernyataan dari Kung Brit sebelum mendapatkan hasil yang konkret dari pihak rumah sakit yang memeriksa tubuh tersebut. Akhirnya polisi menyuruh salah satu perwakilan dari aparat desa untuk ikut bersama mereka, dan Pak RT pun bersedia untuk ikut demi mempercepat proses kerja pihak kepolisian. Tidak berselang lama, Pak RT kembali ke desa itu ditemani oleh seseorang polisi ataupun kepala polisi tepatnya, untuk memberitahukan bahwa jasad tubuh tanpa kepala itu adalah tubuh Mbah Ra. Pak RT lalu mengarahkan hansip setempat untuk memberi pengumuman kepada warga-warga yang lain tentang berita meninggalnya Mbah Ra, dan berita itu hingga terdengar ke desa sebelah. Dukun bayi tersohor di desa itu yang sempat tidak terlihat berhari-hari ternyata ditemukan meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hebohkan warga satu kampung pada saat itu. Pak RT meyakini kalau tubuh tersebut adalah tubuhnya Mbah Ra berdasarkan tai lalat besar yang ada di dada kirinya.
Semua orang yang berbicara dengan Bahra face to face pasti melihat tai lalat itu. Selain ukurannya yang lebar, tai lalat itu selalu terlihat karena baju Bahra memang terbuka di bagian dadanya. Kalau kalian tahu baju nenek-nenek zaman dulu yang terawang terus di dalamnya pakai kemben dan kancingnya itu cuma ada bagian dada. Terus di bagian perut pakai udeng untuk penyambung antara kemben sama kain jarik. Kurang lebih seperti itu gambaran bajunya Bahra saat terakhir kali ditemukan. Dan kalau kalian tahu pasti kalian paham sama maksud yang tadi aku ilustrasikan. Karena warga tidak ada yang tahu soal keluarga Bahra, Pak RT memutuskan jenazah Bahra dimakamkan di desa itu. Dan Bahra malam itu juga tepatnya jam 11 malam dimakamkan di area pemakaman setempat tanpa kepalanya. Menurut info yang Pak RT dapat, Bahra dibunuh dengan cara ditusuk terlebih dahulu di bagian dadanya sebelum akhirnya lehernya dipenggal dengan menggunakan sebuah benda seperti golok atau sabit. Dokter yang memeriksa jenazah Bahra berkata kalau pembunuhnya itu cukup banyak sekali tebasan saja sudah bisa membuat kepala Bahra terlepas dari tubuhnya. Potongannya rapi dan sepertinya hal tersebut sudah disiapkan secara matang-matang oleh sang pembunuh. Dari situlah mulai muncul banyak sekali argumen dari warga sekitar. Banyak sekali warga yang mengaitkan kematian Bahra dengan meninggalnya istri Pak Wi waktu itu. Jika ditelaah dari cerita warga, alasan itu cukup sinkron kenapa Bahra sampai bisa meninggal dalam kondisi sesadis itu. Ada seorang warga yang menjadi saksi malam meninggalnya istri Pak Wi, panggil saja Bujum. Bujum saat itu ada di rumah Pak Wi untuk membantu proses kelahiran anak pertama Pak Wi. Bujum juga melihat Pak Wi terus memaksa Bahra membantu istrinya meski Bahra menolak berkali-kali. Tapi Pak Wi seperti tidak mau tahu. Alasan Bahra menolak itu pun bukan tanpa alasan. Bahra menolak karena usia kehamilan istri Pak Wi waktu itu masih 8 bulan. Sangat beresiko kalau hanya ditangani oleh seorang dukun bayi dan membutuhkan penanganan medis khusus. Kalau kalian orang Jawa pasti pernah mendengar istilah bayi kalau masih 8 bulan itu kan balik enom atau balik abang, balik muda atau balik muda. Ya, intinya kan berbeda dengan usia kandungan 7 bulan yang mana bayinya dibilang bayi tua atau bayi tua, dan sama dengan usia 9 bulan tapi tetap sama-sama beresiko. Mungkin di sini ada wak-wak yang bisa jelasin, bisa banget drop di kolom komentar ya teman-teman. Karena saat itu aku pun juga melahirkan usia 7 bulan dan alhamdulillah normal. Itu kata emaknya. Meskipun banyak banget cobaannya, yang bayinya tidak mau keluar dan harus diinjek lah dan lain-lain. Pas keluar pun, anakku sempat kuning dan terpaksa rawat inap. Tapi alhamdulillahnya setelah itu kondisinya membaik dan selalu diberi kesehatan sama Allah SWT. Meski sudah mendapat penjelasan panjang lebar dari Bahra, Pak Wi tetap bersikeras agar istrinya melahirkan dengan bantuan Bahra saja. Entah apa yang ada di pikiran Pak Wi waktu itu, padahal beliau kan termasuk orang berada di desa. Tapi untuk kelahiran anaknya aja masih bisa-bisanya perhitungan seperti itu. Mbah yang menolak berkali-kali akhirnya menerima ancaman dari Pak Wi sehingga membuatnya tidak bisa berkutik. Bujum yang waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan kalau Bahra sempat menangis waktu itu. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan terjadi. Anak dan istrinya Pak Wi meninggal dunia secara bersamaan. Istrinya meninggal akibat pendarahan hebat dan bayinya meninggal karena kekurangan oksigen. Tapi Pak Wi justru menyalahkan Bahra, seakan Bahra lah dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada hari itu. Sejak kejadian itu, gelagat Bahra mulai aneh. Bujum meyakini kalau Bahra seperti dalam kondisi tertekan. Berkali-kali seperti ingin menghindar dari seseorang dan terlihat sering mengurung diri di rumah. Terakhir terlihat itu saat berdebat dengan Pak Wi di depan rumah Bahra. Lalu Bahra pun tidak terlihat kembali. Tahu-tahu Bahra sudah ditemukan dalam kondisi terbunuh dengan keji.
Meninggalnya Mbah bukan hanya menyisakan tanda tanya besar, melainkan juga teror kepada masyarakat setempat. Banyak sekali warga yang mengeluhkan teror pocong tanpa kepala mendatangi rumah masing-masing dari mereka. Karena saking banyaknya teror, tim hanya mengambil 3 cerita paling seram seperti biasanya. Kejadian pertama dialami oleh warga yang bernama Bu Tani, istri dari Pak RT. Saat itu, Bu Tani sedang membuat apem untuk 7 harinya mendiang Mbah. BTW atau ngomong-ngomong, warga di sana sangat solid sekali. Mereka menghargai segala jasa Mbah, karena hampir semua anak-anak yang ada di kampung itu terlahir selamat ke dunia dari tangan Mbah itu. Hanya kejadian waktu itu saja Mbah gagal menyelamatkan seorang anak akibat keegoisan bapaknya. Jadi warga berbondong-bondong mengadakan acara tahlilan untuk Mbah. Lah kebetulan Bu Tani dapat kebagian membuat apem. Saat ingin mematikan api dari tungkunya, Bu Tani seperti mendengar seseorang berbicara di belakangnya, dan seseorang itu berkata, "Damel nopo dalu-dalu, bikin apa Bu malam-malam?" Bu Tani membalas suara itu tanpa menengok. Awalnya, "Niki Bu, damel apem, kagem pitong tintene Mbah mangke pada isya." "Ini Bu, apem. Bikin apem ini untuk 7 harinya Mbah nanti habis isya." "Matur suwun sangat Bu, sampean peduli kali kulo." "Terima kasih ya Bu, sudah peduli sama saya," ucap suara di belakang Bu Tani. Bu Tani yang mendengar itu sedikit keheranan dan seketika teringat kalau beliau pada waktu itu di rumah sendirian dan pintu rumahnya kan dikunci beliau dari dalam. Lantas itu suara siapa? Sambil setengah ketakutan, Bu Tani perlahan menoleh ke belakang dan beliau melihat ada sosok pocong tanpa kepala dengan bagian lehernya yang terus mengucurkan darah berdiri di pojok kiri dapurnya sambil menggoyang-goyangkan badannya. Bu Tani yang melihat itu langsung melempar nampan apem di tangannya dan lari keluar rumah. Teriakan Bu Tani spontan membuat satu kampung geger waktu itu, dan malam itu dilalui warga dengan suara tangisan seorang perempuan tua yang terdengar begitu pilu. Suara itu seperti menggema sekampung dan tidak ada satupun warga yang berani masuk ke rumah masing-masing. Mereka terlalu takut bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala yang diyakini bahwa sosok tersebut adalah mendiang dari Mbah. Arwah Mbah penasaran untuk mencari kepalanya yang sampai detik ini masih belum dapat ditemukan keberadaannya. Kejadian itu pun berlalu begitu saja. Teror kedua dialami langsung Pak Uci, pemilik sawah yang letaknya pas di depan rumah Mbah. Saat itu Pak Uci berangkat ke sawah sekitar pukul 3:30 pagi, karena saat itu sudah masuk waktunya menanam bibit padi yang baru habis panen. Beliau berangkat sendiri karena anak-anaknya berniat datang kalau sawahnya sudah selesai Pak Uci bajak. Berangkatlah Pak Uci tanpa berpikir aneh-aneh. Begitu Pak Uci tiba pas di rumah Mbah, tubuh Pak Uci tiba-tiba merinding semua. Pak Uci mengaku saat itu suhu sekitar berubah menjadi dingin dan dinginnya itu tidak wajar. Dalam hati Pak Uci bergumam, pasti ada yang gak beres nih. Tapi Pak Uci tetap berusaha berpikir positif dan benar saja tidak lama dari kejadian aneh itu Pak Uci melihat ada sosok pocong berdiri di tengah-tengah rimbunnya pohon pisang yang terletak di samping kiri rumah Mbah. Saat Pak Uci mendekati pocong itu, beliau melihat pocong tersebut tanpa kepala dan lagi-lagi hanya ada darah yang mengucur dari leher pocong tersebut. Darahnya membanjiri kain kafan lusuh pocong itu. Sebenarnya Pak Uci takut, tapi beliau mencoba tenang dan berkata, "Kulo mboten ganggu sampean. Jadi kulo nyuwun tolong ojo ganggu kulo badhe ten sawah. Saya tidak ganggu kamu. Jadi saya minta tolong jangan ganggu saya. Saya mau ke sawah." Dan secara mengejutkan sosok pocong itu hilang begitu saja di depan mata Pak Uci. Dan secara mengejutkan Pak Uci pingsan lalu dibangunkan oleh anak-anaknya
yang menyusul beliau ke sawah. Dari situ, berita teror tanpa kepala semakin merajalela dan membuat desa kelahiran Mas Wahyu menjadi mencekam, hingga ke peristiwa terakhir yang menurutku paling menghebohkan, yaitu ditemukannya Pak Wi dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumahnya. Sebelumnya warga heboh berkumpul di rumah Kung Prit karena Kung Prit membuka dirinya sebagai mediasi untuk berbicara dengan sosok pocong tersebut agar tidak lagi meneror warga. Kung Prit mulai melakukan sebuah ritual di hadapan banyak orang waktu itu. Tiba-tiba terdengar suara burung hantu disertai udara malam yang begitu dingin. Semua warga di desa itu, bahkan ada beberapa dari desa sebelah yang menyaksikan kejadian saat itu, di mana tiba-tiba muncul sosok pocong tanpa kepala dari dalam rumah Kung Prit. Sosok pocong itu melompat keluar rumah Kung Prit sambil terdengar suara tangisan. Kung Prit berkata kepada sosok pocong itu, "Rah, duduk no sapa sing mateni kowe. Rah, tunjukkan siapa yang membunuh kamu." Mendengar itu warga kaget. Mereka seakan tidak percaya kalau sosok pocong tersebut adalah arwah Mbah yang penasaran. Lalu Kung Prit melanjutkan bicaranya. "Ojo ono sing ngentutno pocong kuwi. Kabeh padha lungguh wae sing anteng nang kene. Mangko wae aku sing cerita ben ira balesno dendame Ijen. Jangan ada yang mengikuti pocong itu. Semuanya diam duduk saja di sini. Nanti aku yang bercerita, biar Ira membalas dendamnya sendiri." Warga pun menuruti perkataan Kung Prit dan seketika situasi menjadi sunyi hampir 1 jam lamanya. Tidak lama kemudian Kung Prit tertawa sambil menyebut nama Widodo berkali-kali. Widodo adalah Pak Wi ya teman-teman, dan Kung Prit mulai bercerita. Sepeninggal istri dan anaknya, Widodo menjadi marah kepada Ira. Widodo berpedoman kalau Ira yang sudah membunuh istri dan anaknya. Widodo meminta balas kepada Ira, nyawa harus dibalas dengan nyawa. Ira sempat ingin meminta bantuan warga, tapi diancam sama Widodo. Sebagai ganti atas meninggalnya istri dan anaknya, Widodo meminta kepala Ira. Hari itu, Ira sempat ingin melarikan diri, sayangnya dia berpapasan dengan Widodo dan membuat Widodo murka karena mendapati Ira yang ingin kabur. Widodo langsung menyeret Ira ke kebun belakang rumah Widodo dan mengeksekusi Ira dengan keji. Lalu dengan diam-diam Widodo menaruh tubuh Ira yang sudah terpenggal kepalanya di dalam rumah Ira. Sedangkan arwah Ira menuntut balas demi mencari kepalanya yang entah dibuang kemana sama Widodo. Kini Ira sudah menumpahkan segala dendamnya kepada Widodo dengan cara yang sama seperti dirinya terbunuh waktu itu. Kalian bisa cek ke rumah Widodo sekarang, menyaksikan apa itu yang disebut nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kung Prit tertawa kencang dan diiringi dengan warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Wi. Ketika sampai di rumah Pak Wi, mereka terkejut melihat sosok Pak Wi sudah meninggal dalam kondisi terpenggal kepalanya dengan sebilah golok yang masih menancap di lehernya. Pak Wi meninggal dalam kondisi duduk di kursi sedangkan kepalanya jatuh di tengah-tengah kakinya. Warga yang menyaksikan kejadian itu teriak histeris dan pada malam itu, desa tersebut sangat mencekam kondisinya. Apa yang dilihat mereka hari itu benar-benar tidak bisa terlupakan dari memori mereka, dan misteri keberadaan kepala mendiang Bahra terkubur rapat bersamaan dengan meninggalnya Pak Wi hari itu. Dendam sudah terbalas, tapi arwah mendiang Bahra konon masih bergentayangan sampai detik ini. Sosok pocong tanpa kepala masih terus meneror warga mencari di mana keberadaan kepalanya. Di tahun 2005, rumah mendiang Bahra sempat dijadikan sebuah klinik bersalin. Tapi karena teror pocong tanpa kepala meneror ibu-ibu yang melahirkan di tempat itu, membuat klinik tersebut sepi dan sempat kosong. Hingga di tahun 2011, rumah tersebut dan lahan-lahan di sekitarnya dikelola pemerintah setempat dan dijadikan sebuah puskesmas yang memiliki sarana kesehatan lengkap untuk masyarakat di desa tersebut. Satu-satunya puskesmas yang menyimpan sejarah kelam tentang meninggalnya seorang dukun bayi tersohor di desa itu.
Sampai detik ini warga yang periksa ke puskesmas itu sering diganggu dan diawasi oleh sosok tidak kasat mata, terutama di balik KIA dan area ruang persalinan serta rawat inap. Semua yang pernah singgah di ruangan itu pasti akan bertemu sosok pocong tanpa kepala di waktu-waktu tertentu, khususnya di tengah malam. Aku tambahin satu cerita ya. Pernah ada seseorang ibu hamil yang melahirkan di puskesmas tersebut, dan waktu itu si ibu masih pembukaan 4. Datang ke puskesmas jam 6 malam. Ibu itu disuruh untuk stay di puskesmas agar bidan yang menanganinya bisa dengan mudah mengontrol pembukaannya, sedangkan sang suami pulang untuk mengambil segala keperluan. Saat itu ibu ini disuruh bidannya untuk berjalan mondar-mandir di lorong KIA untuk mempercepat proses pembukaannya. Bidan itu juga berpesan agar sang ibu tidak keluar dari lorong KIA karena lurusan dari lorong tersebut adalah kamar mayat. Tapi sang ibu waktu itu kan mengaku kalau suhu di lorong itu pengap dan gerah, sehingga membuatnya untuk keluar dari lorong. Begitu ibu itu keluar, secara langsung di depan matanya ibu itu melihat pintu kamar mayat terbuka sendiri secara perlahan-lahan. Ibu ini juga perlahan mendekat sambil mengucapkan salam. Semakin lama jarak sang ibu tidak jauh dari pintu kamar mayat, sang ibu dikejutkan dengan sosok pocong tanpa kepala keluar dari dalam ruangan kamar mayat tersebut. Sosok itu bertanya, "Sabun pembukaan pinten, Bu? Sudah pembukaan berapa, Bu?" Ibu ini sontak berteriak dan membuat suster atau bidan yang berjaga saat itu terkejut dan menghampiri sang ibu. Mereka semua langsung menggotong sang ibu ke ruangan melahirkan karena ada darah yang merembes keluar dari ibu itu. Begitu sampai di ruangan persalinan, ternyata sudah pembukaan 10 dan tidak lama kemudian sang ibu melahirkan bayinya dengan selamat. Jarak antara pembukaan 4 ke pembukaan 10 hanya berjarak 15 menit dan itu adalah kehamilan pertamanya. Semenjak kejadian itu ada rumor yang berkembang ketika ada seorang ibu yang ingin melahirkan di puskesmas itu dan bertemu dengan sosok pocong tanpa kepala. Ibu itu akan dipermudah saat melahirkan bayinya. Cuma wallahu alam, karena semua tergantung pikiran orangnya masing-masing. Percaya dan berserah diri itu cukup sama Allah SWT. Mereka itu hanya tipu daya iblis. Jadi ya banyak-banyak bersikir saja, dan karena dimanapun kita berada pasti berdampingan dengan sosok-sosok seperti mereka. Jangan mudah tertipu apalagi terbelenggu terlalu dalam dengan iblis seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas, ataupun banyak kata yang salah atau pembawaan saya mungkin kurang jelas, terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian teman-teman, terima kasih untuk dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang baru mampir. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor, kisah-kisah horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Entah itu kisah horor yang kalian alami sendiri, teman kalian, ataupun keluarga kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami ya teman-teman. Ataupun cerpen-cerpen hasil karya kalian yang kalian ingin publikasikan lebih jauh dan nantinya akan ditulis oleh Manavilla, dan juga saya akan bacakan di sini juga seperti kisah-kisah ini ataupun kisah-kisah sebelumnya yang sudah saya bacakan. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.